Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Besyanturi dari Prodi Pendidikan Sosiologi semester 1 kelas B. Di sini saya akan mengutarakan atau mendeskripsikan sedikit tentang konsep ilmu politik. Yang pertama, negara atau state. Negara memiliki karakteristik struktur yang terdiferensiasi, monopoli kekuasaan untuk memaksa negara sebagai pembuat keputusan akhir dan mengikat, dan kewenangan menggunakan paksaan fisik dalam batas wilayah tertentu. Yang menjadi pusat perhatian adalah bentuk-bentuk formal, tujuan negara, lembaga-lembaga kenegaraan untuk melaksanakannya, serta hubungan dengan negara lain. Yang kedua, kekuasaan atau power. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pemikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi, dan memiliki karakteristik yang rasional, tidak seimbang, dan kemungkinan penggunaan paksaan atau termasuk kekerasan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut terlihat dari hasil penggunaan sumber yang dapat diukur dari jumlah individu dan orang dan bidang kehidupan yang dikendalikan, serta kedalaman pengaruh kekuasaan atau disebut domain of power dan scope of power, dan dilihat juga dari ruang lingkup kekuasaan atau scope power dan jangkauan kekuasaan atau domain of power. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decision making. The process of making government policies, atau menurut Austin Ranney, pada dasarnya pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif yang ada untuk menjadi kebijakan publik. Yang keempat, kebijakan atau polis. Masyarakat pada umumnya mempunyai tujuan, memerlukan rencana-rencana atau yang mengikat untuk mencapai polis pihak yang berwenang, dan yang menjadi pusat perhatian adalah kebijakan pemerintah, yaitu bagaimana proses terbentuknya dan apa akibatnya. Yang kelima, distribution atau allocation. Who gets what, when, and how, menurut Harold Laswell. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai secara otoritatif atau berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat, menurut David Easton. Nilai sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia bersifat abstrak, contohnya status, dan konkret, contohnya kekayaan. Sekian dan terima kasih.